Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerin Slabuga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan iklim dan ketahanan pangan masyarakat pesisir. Di mana latar belakang dan masalah yaitu kondisi 60% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir berpotensi terancam ketahanan pangan dan kehidupan berkelanjutannya, di mana fenomena overfishing yang menyebabkan menurunnya stok ikan, terjadinya pengasaman dan kerusakan laut, pemutihan karang, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan bentuk-bentuk nyata dari perubahan iklim. Ada juga curah hujan tinggi yang terjadi hampir sepanjang tahun menyebabkan wilayah pesisir semakin rentan dampak perubahan iklim ekstrim yang dapat menurunkan produksi tanaman pangan hingga 60-70%. Hal ini menjadi ancaman yang sangat serius sehingga dibutuhkan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan karang biru untuk ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Di sini ada kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ini merupakan ketahanan pangan menurut Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Jadi di sini ada keamanan pangan, kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis dan kimia yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ada pendekatan dan metode dalam penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yaitu kualitatif, pemetaan tematik, analisis kebijakan. Jadi lokasi penelitian ini adalah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana diketahui, Lombok Timur ini merupakan pintu gerbang pariwisata dan penduduk pangan nasional. Lokasi penelitian di Lombok Timur itu di Telus Ekas, Desa Nampar, Kecamatan Jerowaro, Kabupaten Lombok Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Jadi ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini yaitu menggunakan wawancara mendalam. Ini merupakan teknik utama yang dipakai untuk memperoleh data-data primer yang diperlukan. Selain itu, penelitian juga melakukan diskusi kelompok secara terfokus terhadap pelaku utama yang memproduksi pangan, seperti nelayan, pembudidayaan, pengelola, petambak garam, dan petani. Selain itu, kegiatan workshop pada tingkat nasional diperlukan untuk menjaring masukan dari stakeholder sehingga dapat dikontestasikan dengan temuan FGD. Jadi ada kerangka konsep yang digunakan, yaitu perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini mempengaruhi parameter iklim pada kondisi demikian sumber daya laut berperan penting dalam mengatur perubahan iklim. Ada juga kapasitas dan daya saing masyarakat, kerentanan dan adaptasi sosial, ketahanan pangan. Berikut ada perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu merupakan ancaman global yang sangat serius terhadap lingkungan pesisir laut, yang dampak antara lainnya itu yaitu meningkatnya permukaan dan suhu permukaan air laut, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi terjadinya gelombang pasang tsunami. Dampak turunnya menyebabkan kerusakan pada
terumbu karang, peredaman atau pergeseran formasi bakau ke arah daratan. Ada juga perubahan iklim ini mempengaruhi parameter iklim. Pada kondisi demikian, sumber daya laut berperan penting dalam pengaturan perubahan iklim. Berikut ada kerentanan dan adaptasi sosial, di mana dalam kajian ini tentang kerentanan sosial yang terkait dengan kebencanaan lingkungan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kejadian kerentanan sosial yang menfokuskan pada identifikasi kondisi kerentanan perorangan dan tempat akibat adanya kejadian alam yang ekstrim. Berikut ada kajian kerentanan yang berangkat dari asumsi bahwa kerentanan adalah suatu kondisi sosial yang merupakan ukuran resistensi dan resiliensi sosial terhadap suatu bencana. Berikut ada kajian yang menjelaskan interaksi antara exposure yang potensial dan resiliensi sosial pada tempat dan wilayah tertentu. Berikut ada model tingkat kerentanan masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor akses terhadap sumber daya alam dan diversitas sumber-sumber pendapat. Berikut ada kapasitas dan daya saing masyarakat, di mana ketahanan pangan suatu daerah itu dapat dicapai jika masyarakatnya memiliki penguatan dan peningkatan kapasitas serta daya saing dalam produksi pangan. Jadi yang dimaksud di sini adalah dengan kapasitas pada penelitian ini, kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk memenuhi konsumsi pangan sehari-hari, dan penguatan kapasitas adalah suatu kondisi terjadinya peningkatan kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan. Berikut ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik, jumlah mutunya aman, merata, dan terjangkau. Berikut ada temuan pangan dan pembahasan, di mana temuan pangan ini mencakup 4, yaitu persepsi masyarakat tentang perubahan iklim. Yang berikut dampak perubahan iklim di Lombok Timur, ancaman ketahanan pangan masyarakat, dan pentingnya transformasi dari ekonomi, yaitu berupa perikanan, subsisten, dan ke komersial. Jadi kesimpulan dari penelitian itu, kebiasaan makan komunitas pesisir Lombok Timur itu sangat mengandalkan hasil laut jelas terpengaruh oleh perubahan iklim yang mengakibatkan tangkapan nelayan terus menurun. Kendati terdapat bahan makanan lain yang tidak berasal dari laut, namun komunitas yang tinggal di sekitar pesisir sangat merasakan kehilangan apabila tidak dapat mengonsumsi ikan. Ada juga kesimpulan yang dapat diambil, yaitu untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang lebih serius, Lombok Timur telah merumuskan strategi adaptasi secara rinci tertulis dalam kebijakan Bapeda melalui kebijakan dalam sektor pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan produksi dan memperbaiki sistem pengolahan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperbaiki sistem pemasaran. Kesimpulan berikut yang dapat diambil juga adalah dibutuhkan upaya penguatan kearifan lokal melalui pemanfaatan awik-awik. Di Indonesia sudah banyak kabupaten yang memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir, tetapi hanya Kabupaten Lombok yang memenuhi peraturan daerah pengelolaan partisipatif yang secara legal menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan kemasyarakatan. Pengelolaannya itu kepada masyarakat. Jadi itulah presentasi mengenai
Jadi itulah presentasi mengenai perubahan iklim dan ketahanan pangan masyarakat pesisir. Baik, terima kasih. Di sini akan dilanjutkan dengan pemaparan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan. Jadi ada masalah yang timbul di mana ada isu bahwa COVID-19 ini berdampak pada ketahanan pangan atau memang kerentanan pangan di masyarakat pesisir. Jadi sebenarnya COVID ini memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pangan itu adalah hal paling mendasar di dalam kehidupan. Misalnya saja banyak masyarakat yang sudah membuat hidroponik di perkarangan rumah. Salah satunya itu di Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi Selatan itu merupakan wilayah yang 75%-nya itu adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi ada karakter sosial ekonomi pada masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu pertama adanya sumber penghidupan dari laut yang open access dan dinamis, penuh resiko dan ketidakpastian. Berikut itu adalah mata pencarian yang kurang beragam dan sangat tergantung pada satu mata pencarian pokok. Jadi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil itu mereka hanya fokus pada mata pencarian pokok. Misalnya saja pada masyarakat pesisir itu mereka hanya fokus pada pekerjaan nelayan, tidak ada pekerjaan sampingan. Jadi ada juga sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh pasar dan tidak lagi subsisten. Jadi jika dilihat dari perbandingan, sebagian besar hasil dari masyarakat itu sudah tidak lagi dikonsumsi, hanya dijual lagi dan mereka membeli makanan instan. Berikut itu adalah struktur sosial dicirikan oleh kuatnya patron klien atau punggawasawi. Jadi adanya stratifikasi sosial umumnya berbentuk berdasarkan ekonomi, politik, dan pekerjaan. Sistem sosial, akulturasi, budaya, dan mekanisme lokal, adat, kearifan lokal cenderung pudar. Jadi karena masyarakat itu sering berinteraksi dengan masyarakat luas, sehingga mengakibatkan masyarakat pesisir ini sudah pudarnya kearifan lokal. Yang ada itu hanyalah ritual dan sistem kepercayaan dan hukum-hukum itu sudah tidak ada lagi. Ada juga sistem pengetahuan dan teknologi itu lebih dominan adopsi dan sebagian inovasi. Jadi ada dampak perikanan tangkap, di mana ada hasil tangkap ikan. Aktivitas melaut nelayan itu sampai saat ini relatif berjalan normal. Apabila sistem perdagangan itu terus terhambat, pada tahap selanjutnya sangat dimungkinkan aktivitas nelayan akan terganggu. Terus ada sistem perdagangan dan pemasaran. Jadi pada masa COVID-19 ini kebijakan stay at home atau PSBB ini karantina itu skala daerah berdampak pada penurunan intensitas perdagangan secara langsung. Padahal selama ini perdagangan ikan dominan dilakukan secara langsung atau secara tatap muka di pasar. Jadi dengan demikian sistem perdagangan dan pemasaran hanya harus menjadi fokus utama. Jadi ada konsumsi ikan. Jadi COVID-19 ini kebijakan stay at home berdampak pada peningkatan pasif jumlah masyarakat yang tinggal di rumah. Jadi penjualan
retail konsumsi seperti restoran, warung makan itu berkurang drastis. Masyarakat lebih memilih opsi terbaik untuk memasak di rumah, dan bahan pangan non olahan atau bahan dasar seperti ikan menjadi pilihan utama. Jadi ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada ketahanan pangan di pulau. Jadi itu seperti beras, sayur-sayuran, air, BBM, listrik, transportasi, dan komunikasi. Jadi ada solusi dalam COVID-19 ini di Pulau Sulawesi Selatan, yaitu masyarakat diberikan bantuan dan pemberian bantuan dari Dinas Kehutanan. Misalnya masyarakat ini diberikan bantuan berupa pangan dari Dinas Sosial, sedangkan pemberian bantuan dari Dinas Kehutanan itu misalnya saja di Sulawesi Selatan itu yaitu pemberian BBM gratis bertujuan agar masyarakat itu bisa menghidupkan perahu mereka, agar mereka itu bisa melaut dengan harapan masyarakat itu dapat melakukan budidaya laut. Dan ada juga mendata semua hasil produksi perikanan tangkap, mendata semua hasil produksi perikanan budidaya, mendata semua infrastruktur rantai dingin, ada juga rencana penguatan terhadap hasil-hasil produksi perikanan. Jadi ketersediaan pangan dari terumbu karang dan tantangannya di masa pandemi COVID-19. Jadi hasil laut itu sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya itu terumbu karang. Jadi terumbu karang ini adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthellae. Terumbu karang ini jadi ada terumbu karang yang sehat itu harus jauh dari pulau, kurang bahan organik dan minim sedimentasi dari muara sungai. Seperti yang kita tahu bahwa hasil laut itu sangat bermanfaat, khususnya itu memiliki potensi sebagai pemberian gizi. Kepentingan laut dapat memberikan protein sebagai sumber gizi yang baik dalam kecerdasan, karena seperti yang kita tahu bahwa protein itu memiliki omega 3 yang cukup tinggi. Jadi ada manfaat terumbu karang. Manfaat terumbu karang itu tersedianya makanan protein tinggi untuk manusia. Di sana ada jutaan larva yang dibesarkan atau populasi biota terlindungi atau jaringan makanan itu ada. Adanya keindahan alam mengundang penyelam devisa negara dan ekonomi lokal. Ada juga 25% spesies biota laut itu di terumbu karang. Di sana juga terumbu karang juga bisa dijadikan sebagai bahan aktif obat-obatan dan kosmetik. Jadi ada komoditi unggul dari terumbu karang yaitu rumput laut, ikan karang hidup, kerang kimia, lola, matao dan abalon, gurita dan teripang, perikanan pelagis besar, ubur-ubur, penyu. Semua ini adalah sebagai sumber protein, pangan, dan ekonomi. Jadi di COVID-19 ini khususnya itu ada masalah PSBB. Jadi masyarakat pesisir itu mengalami masalah pada saat PSBB, di mana masalah yang utama itu adalah masalah gizi, karena masyarakat itu tidak mendapatkan penghasilan
ketika PSBB berlangsung, sehingga masyarakat itu mengalami penurunan konsumsi makanan yang bergizi, dan di pesisir di pesisir dan pulau-pulau kecil itu rentan terjadi yaitu penyakit stunting pada balita atau anak-anak. Jadi itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.